Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komite yang saya hormati, yang terhormat kepada seluruh wali murid SDN Keramat Watu 1, dan yang terhormat seluruh Dewan Guru SDN Keramat Watu 1, dan yang terhormat seluruh staf SDN Keramat Watu 1. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah di SDN Keramat Watu 1. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya sudah membuat konsep tentang visi, misi, dan tujuan yang ada di SDN Keramat Watu. Tetapi pembuatan visi, misi, dan tujuan ini harus kita musyawarahkan dengan Bapak Komite atau yang mewakilinya, serta dengan wali murid dan Dewan Guru beserta perwakilan dari tokoh masyarakat yang ada di lingkungan SDN Keramat Watu 1. Mungkin di sini saya akan memberikan konsep yang sudah saya buat, yaitu yang dilaksanakan di sekolah SDN Keramat Watu ini. Boleh Bapak dan Ibu, saya lihat dulu ya Bapak dan Ibu ya. Sebentar banget. Visi, misi, dan tujuan SDN Keramat Watu 1. Nah, dalam visi ini apa sih visi yang akan dilakukan atau apa visi yang akan dilaksanakan oleh sekolah kita, yaitu di SDN Keramat Watu 1. Pada tahun 2024 mungkin visinya akan berbeda dengan tahun sekarang. Kenapa? Karena kita akan menyelaraskan visi dan tujuan SDN Keramat Watu ini dengan pembelajaran mendalam. Ya, kita lihat dulu Bapak dan Ibu, visi lama, visi yang tahun kemarin SDN Keramat Watu 1 itu yaitu mewujudkan sekolah yang bermutu, berprestasi, dan berkarakter. Itu visi yang kemarin ya, tahun 2024. Nah, visi konsep baru yang saya buat yaitu terwujudnya suatu, ya boleh Bapak Ibu dibaca. Saya mohon bantuan untuk masukannya. Apakah sudah sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah? Ya, anak itu harus beriman, berkarakter, cerdas, peduli lingkungan, serta mampu menerapkan pembelajaran mendalam untuk mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan. Bu Nani boleh ini nggak? Ya, boleh Batu, kira-kira? Di pembelajaran mendalam ini kan ada 3 ya, meaningful, joyful, sama satu lagi mindful. Gimana ini kan kalau misalnya menerapkan pembelajaran mendalam, orang nggak bakal paham, yang paham cuma guru, orang tuh juga nggak bakal paham ya apa sih itu pembelajaran mendalam. Kenapa nggak dijabarkan aja pembelajaran mendalamnya itu menerapkan pembelajaran atau lingkungan belajar yang berkesadaran, yang bermakna, dan yang menggembirakan, begitu maksudnya, biar orang pun paham, oh pembelajaran mendalam tuh maksudnya ke sini gitu. Kalau kayak begitu kan apa sih pembelajaran mendalam gitu. Oke, berarti menjabarkan dari 3 prinsip ya, itu bersadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu seperti itu ya Batu ya? Iya. Enggak? Hah? Kepanjangan. Emang kepanjangan maksudnya kalau pembelajaran mendalam begini juga kan orang luar. Maksudnya ke misi kalau penjabarannya itu. Visi itu jangan apa ya? Iya, visi. Iya. Atau saya di sini ini berkonsep ya, berkonsep. Nanti kalau memang ada kata-kata yang sekiranya rancu atau bisa berubah, nanti saya akan berubah. Ya. Mungkin nanti berarti di sini terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, cerdas, peduli lingkungan, serta mampu menerapkan pembelajaran berkesadaran, gitu betul. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Mungkin agar biar seperti lebih itu. dimengerti aja ya. Biar mudah dipahami Biar aja mudah sih maksudnya. dipahami. Kalau pembelajaran mendalam sendiri kan Gimana Bapak dan Ibu, kira-kira seperti itu? Misi. Misi ya. Misi. Terus untuk depannya tuh terwujudnya ya, pada mewujudkan. Harusnya mewujudkan.
ya, apa kata-kata yang lebih Mewujudkan. Kan, boleh. mewujudkan atau mencetak gitu atau apa? Mewujudkan Mewujudkan peserta atau didik. usahanya boleh nanti. Terwujudnya kan menjadikan ya, belum terjadi itu. Kata-kata umum yang biasa digunakan tidak jadi masalah. Jadi perlu diketahui karena ini ada wali murid. Iya. Jadi visi dan misi ini nanti ada kaitannya dengan program sekolah yang dilaksanakan di sekolah. Jadi terwujud peserta didik beriman itu sebenarnya mengacunya kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Yang pertama, jadi sistem pendidikan nasional itu pertama mewujudkan beriman. Jadi beriman kenapa masuk? Di sekolah ini nanti programnya ya ada program yang menguatkan keimanan dan ketakwaan. Ketakwaan ini penting karena mayoritas kita adalah umat Islam, maka ini menjadi visi pertama ya. Jadi kegiatannya contohnya tentu ada sholat duha, pasti di pembelajaran ada doa dulu kan, gitu, seperti itu. Dan ada peringatan hari besar seperti itu. Jadi kemudian berkarakter ini membentuk cetak perilaku lah bahasanya, perilaku akhlak ya. Jadi misalnya sopan dan santun, programnya tentu harusnya di sekolah itu ada penerapan 5S, misalkan senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Cerdas ini tentu larinya adalah anak itu memiliki wawasan yang luas, tentu ada akademik. Jadi nanti kegiatannya berarti proses pembelajaran, mengikuti misalkan kegiatan perlombaan yang sifatnya pengetahuan ya. Kemudian peduli lingkungan. Nah ini peduli lingkungan ini karena kita juga ada program bank sampah yang bekerjasama oleh komite sekolah, maka ini menjadi salah satu visi yang perlu tertuang. Jadi menjadi landasan karena tentu program itu harus berasal dari visi. Nah, menerapkan pembelajaran mendalam, maka nanti ini larinya adalah ke guru-guru melalui dari dengan pembelajaran itu nanti penjabarannya di visi. Jadi mendalamnya seperti ini. Jadi ya, pembelajaran yang menyenangkan artinya bermakna itu nanti tertuangnya di visinya gitu. Jadi memang seperti ini untuk sementara ya. Dan nah di sini kalau saya sih teknologinya nih belum masuk. Kalau saya teknologinya, jadi teknologinya. Tapi memang kesanggupan dari sekolah. Jadi sekolah itu visi dibuat itu nanti kedepannya itu sanggup tidak melaksanakannya. Kalau tidak sanggup ya jangan dituangkan. Misalkan tadi kata saya teknologinya belum ada. Kalau mau dimasukkan teknologi, maka nantinya itu apakah sekolahnya siap nggak adakah program yang terkait dengan teknologi. Misalkan memang kita punya lab komputer, labnya ada, cuma sifatnya seperti apa. Nah nanti memang nanti ada di pemerintah itu ada pembelajaran coding ya, jadi ada coding, cuma disiapkan dikembalikan kepada sekolah siap dan tidaknya gitu, melihat dari fasilitas. Untuk sementara ini masih belum berani karena masih bias informasinya, pembelajaran seperti apa, itu guru-gurunya juga kan perlu ada pelatihan, jadi belum masuk. Jadi seperti itu, mudah-mudahan nanti ke depan teknologi kalau ada guru khusus ya, itu misalkan ada program pembelajaran dengan komputer atau ekstrakurikuler juga bisa dimasukkan. Mungkin itu saja sih. Jadi bisa orang tua dan guru bisa paham bagaimana visi dan program dijalankan secara selaras. Jadi penjelasan mungkin itu Bapak Ibu penjelasan dari Pak Doni. Mungkin ada yang masukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin ya Bapak Guru, ini apakah sebaiknya kan terwujudnya peserta didik ya Bu? Kalau terwujud kan berarti sudah terwujud. Gimana diganti dengan mewujudkan? Ini kan baru mau membentuk kan, jadi mewujudkan peserta didik yang beriman gitu. Jadi bukan terwujudnya. Kalau terwujudnya kan berarti kan sudah terlaksana, sudah ada peserta didik yang beriman. Sedangkan tadi kan visinya dibilang kan ingin mencetak peserta didik yang beriman, proses gitu. Jadi menurut saya sih gitu kayaknya terwujudnya itu diganti dengan mewujudkan. Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada wali murid ya Mama Rena.
ini kan masih konsep ya Bapak dan Ibu ya, makanya nanti kita kan bermusyawarah ya untuk untuk membuat visi misi yang akan kita buat dalam program sekolah di sekolah kita ya. Nah, visi itu kan sesuatu keadaan sekolah dengan lingkungan ya, kira-kira di lingkungan sekolah SD 1 ini apa yang akan kita wujudkan, seperti itu kan. Nah, lalu mampu tidak, seperti apa yang tadi Pak Dong, mampu tidak ya SD 1 ini mewujudkan visinya ya. Kalau memang visinya tidak mampu, jangan kita terapkan, ini seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Ya, karena ini baru konsep, nanti kita bareng-bareng saja bisa kita ya. Terima kasih untuk masukannya. Makanya di sini kenapa ada penyelarasan. Jadi penyelarasan ini yaitu kita menyelaraskan dari visi yang lama menjadi visi yang baru. Yang seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut ke misi. Kalau tadi visinya, nah sekarang misinya. Apa misi? Nah, misinya yaitu satu, menghasilkan kelulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu udah pasti ya. Karena tadi divisinya ada. Lalu yang kedua, menghasilkan kelulusan yang berkarakter kebangsaan. Dan tadi juga ada ya visinya. Ketiga, menghasilkan kelulusan yang berprestasi dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi anak itu tidak hanya sampai ke SMP atau SMA, tapi ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya. Dan yang terakhir, mencetak anak didik yang berpengetahuan sosial. Itu misi yang lama Bapak dan Ibu ya, misi yang lama ya. Berarti sudah terlewati ya. Nah, sekarang konsep saya yang baru ya. Dalam misi yang baru, menanamkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia sebagai dasar dalam bersikap dan bertindak. Ya. Jadi di mana anak itu selain beriman dan bertakwa, tapi dia memulai akhlak yang mulia dalam tindakannya. Tindakannya itu tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah ataupun di lingkungan di sekitar anak itu berada. Itu seperti itu, ya. Terus yang keduanya, menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning yang menekankan pemahaman konsep berpikir, ya, kreativitas dan kolaborasi, yaitu ada di 8 dimensi lulusan, ya. Karena sekarang kita harus menerapkan pembelajaran mendalam. Terus yang ketiga, membudayakan perilaku hidup bersih, sehat, dan peduli lingkungan melalui kegiatan ekstrakurikuler, ya. Ini semua visinya ada pada visi yang tadi, konsep yang sudah dibuat. Tetapi kalau misalkan ada visi yang kira-kira masih kurang, kita bisa selaraskan lagi Bapak dan Bu ya. Kira-kira gimana Bapak dan Ibu visi yang baru? Ya mungkin tadi menjabarkan pembelajaran mendalam tadi. Ya, yang tadi buat tuh. Kan katanya mau dijabarkan jadi misi. Ya, yang bermakna. Berkesadaran, bermakna dengan menggembirakan. Ya, iya betul. Nanti kita kita selaraskan lagi ya buat tuh ya. Ya, kita tambahkan ke yang kedua ya buat tuh ya. Boleh. Berarti menekankan. Lebih ditekankan. Iya. Atau sekalian ditambahkan tadi Pak Domini yang berbasis IT, berarti kan teknologi. Sanggup tidak, kalau tidak sanggup. Kalau tidak sanggup jangan ditulis. Iya, kalau tidak sanggup. Harus sanggup sih. Karena visi itu kan misi itu kalau nggak besar yang kita lakukan ya Pak ya. Misi yang yang kira-kira bisa nggak jadi satu melakukan dengan menggunakan teknologi, itu kan betul nggak? Ya, kalau memang tidak mampu, tidak usah dulu deh, nanti tahun depannya. Iya, nanti tuntut. Ya itu, seperti itu, ya. Mungkin kalau tidak, nanti kita hanya prinsipnya aja kali ya, Bapak Ibu ya. Yang prinsipnya aja, pembelajaran mendalam aja. Ya Pak Dom ya, yang katanya bermakna, yang menggembirakan aja, belajar kesadaran, dan menggembirakan itu aja. Karena ini yang 3 aja kadang juga sulit kita terapkan ke anak. Ya supaya anak itu tidak belajarnya sedih, belajarnya kadang kan namanya anak kan karakternya berbeda-beda, ya. Itu enggak? Ya. Tidak semuanya anak tuh mempunyai pemikirannya sama. Ada yang tinggi pemikirannya, ada yang sedang, dan ada yang lemah. Ini seperti itu.
Jadi kita sesuaikan saja dengan kemampuan siswa-siswi SDN Keramat Watu 1 aja. Seperti itu ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju ya? Oke, selanjutnya kita ke tadi misi baru udah. Sekarang ke tujuan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke tujuan. Tujuan yang lamanya pembelajaran yang maksimal melalui keteladanan dan kebiasaan akhlak ya. Itu sudah kita lakukan. Pembiasaan akhlak tuh biasanya kan kita sholat duha ya kan sudah kita laksanakan ya. Kebiasaan yang sudah dilakukan di SD 1. Lalu pembelajaran menanamkan karakter juga sudah ya di SD 1 ini. Dan yang ketiga memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi juga sudah ya. Lalu tujuan yang baru, konsepnya yang saya buat. 1. Mengembangkan kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia dan memiliki nilai-nilai religius ya. Dimana nanti kita harus mengembangkan kepribadian anak, bahwa anak itu harus punya akhlak yang mulia ya, harus memiliki nilai-nilai yang berketuhanan. Ini seperti itu ya. Kira-kira Bapak Ibu mampu tidak? Insyaallah. Insyaallah ya. Kita bareng-bareng aja ya Bapak Ibu ya, karena ini kan namanya visi misi dan tujuan itu kan kita buat bersama-sama. Berarti otomatis kita juga harus melaksanakan bersama-sama. Ya, di sini juga ada wali murid yang mungkin supaya tahu ya, apa sih program SD 1, visi misinya dan tujuannya itu seperti apa. Ya. Nah, yang kedua, menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan yang nyata dan berkelanjutan. Ya. Kita harus menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Contohnya, anak tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya. Nah, kalau buang sampah tolong ke tempatnya. Jadi seperti itu ya. Kita kadang kan tidak bosan-bosannya memperingatkan anak supaya anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya. Nanti setelah itu kan di rumah diterapkan. Ya, tidak hanya di sekolah, tapi di rumah dan di lingkungan sekitar anak tersebut. Ya. Lanjut, yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi melalui pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Mungkin di sini ya, di tujuan. Kenapa? Karena dalam penyelarasan visi, misi, dan tujuan ini kita harus menerapkan ke pembelajaran yang mendalam, ya, atau deep learning. Karena deep learning itu kan ada 3 prinsip yang tadi saya katakan, ya, ada yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan atau menggembirakan. Prinsip itu harus ada, ya. Dan juga ada yang namanya 8 dimensi profil lulusan. Ya, 1 yaitu berkeimanan dan pertama ya, Bapak Ibu ya. Keduanya kewargaan, ketiganya bernalar kritis, keempatnya kreatif, kelimanya kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Itu ada 8 lulusan yang harus kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah mungkin karena pemerintah juga mencanangkan supaya di sekolah-sekolah itu menerapkan yang namanya pembelajaran mendalam, maka oleh karena itu kita harus selaraskan kira-kira apa sih visi misi dan tujuan sekolah yang harus diterapkan. Ya, mungkin sampai sini Bapak dan Ibu, kira-kira konsep, ini baru konsep ya Bapak dan Ibu ya, makanya kita mengadakan suatu kegiatan yang namanya musyawarah bersama. Kira-kira dalam visi, misi, dan tujuan SD 1 ini apakah bisa dilaksanakan atau tidak? Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Harus sih, harus. Gimana? Untuk wali murid mungkin, orang tua murid yang mewakilkan, kira-kira visi, misi, dan tujuan yang ada di SD 1 ini untuk tahun ini kira-kira bisa tidak dilaksanakan seperti itu? Harus kolaborasi Harus, wali murid dengan ya. guru lah. Ya, mungkin harus ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu mungkin di sini kami bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru, tapi juga harus ada dukungan dari orang tua. Supaya apa? Supaya terlaksananya visi, misi, dan tujuan yang ada di sekolah kita, yaitu di SDN Keramat Watu 1. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu.
Kira-kira kegiatan ini ada masukan lagi atau gimana? Kira-kira memang sudah diterima atau masih ada masukan? Sudah oke? Oke ya Bapak Ibu ya? Oke. Kalau memang sudah oke, insya Allah kita laksanakan bersama-sama Bapak dan Ibu. Mari kita bersama-sama bekerja sama, ya, saling mendukung, saling bekerja sama dan mendukung. Tidak hanya kerja sendiri. Oh itu mah misalkan tugasnya Mas Anu, tidak. Ayo kita bekerja sama-sama, ya, baik dari gurunya, baik dari wali muridnya, ya, ataupun dari tokoh masyarakat yang ada di lingkungan, sehingga visi misi dan tujuan Masjid Rahmat ini dapat tercapai dengan baik. Amin ya robbal alamin. Ya, mungkin kalau memang visi misi dan tujuan ini sudah diterima, ya, alhamdulillah, ya, kegiatan ini bisa kita tutup dan mudah-mudahan kita sebagai pendidik, ya, sebagai pelaksana program, ya, untuk melaksanakan program yang ada di sekolah kita, supaya program yang ada di sekolah kita ini berjalan dengan baik dan bisa mencetak murid-murid menjadi murid yang berprestasi, berakhlak mulia, dan menjadi anak-anak yang lebih hebat lagi. Seperti itu. Amin ya robbal alamin. Ya Bapak Ibu, mungkin di kegiatan ini saya cukupkan saja Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan apabila ada yang masih kita diskusikan, kita bisa berkumpul lagi. Tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan visi-misi dan tujuan sekolah kita ini dengan baik. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.